Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk antara maghrib dan isya di masjid kita ini untuk membaca sirah Nabi kita SAW dan sirah para sahabat. Karena dalam sirah Nabi SAW dan para sahabatnya mengandung banyak pelajaran dan banyak manfaat untuk kita sebagai seorang mukmin, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak dan langkah mereka. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk beliau, Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad SAW, beserta para sahabatnya yang mendampingi beliau, menyertai perjuangan beliau, menjadi tameng bagi beliau, baik secara fisik, secara moral, dan segala aspeknya. Mereka menjadi benteng bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti jejak dan langkah mereka, mencontoh dan meneladani peri kehidupan mereka, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, dan semua aspek kehidupan kita. Karena kita adalah khalaf. Khalaf itu artinya pengikut atau orang dan generasi yang datang kemudian. Dan mereka adalah salaf kita, pendahulu sekaligus contoh dan teladan bagi kita semua. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan poin-poin penting dari pelajaran peristiwa hijrah. Masih peristiwa hijrah. Jadi sekian pekan, sekian minggu kita mengupas berbagai macam aspek pelajaran dari hijrahnya Nabi dan hijrahnya para sahabat. Di sini bab atau judul terakhir adalah al-wa'du lil muhajirin, janji Allah kepada kaum muhajirin. Kita sudah sampai nomor berapa ya? Sudah berapa janji? Baru 2, yaitu luasnya rizki dan penghapusan dosa dan pengampunan kesalahan-kesalahan. Ya, nomor 3. Nah, di kitab ini disebutkan 4, ya. 4 di antara. Jadi tidak semuanya disebutkan. Disebutkan 4 saja. Nah, nomor 3 sekarang. Ya. Irtifa'u manzilatihim wa 'azamatu darajatihim 'inda Allah. Tingginya kedudukan dan keagungan derajat mereka di sisi Tuhannya.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tingginya kedudukan dan agungnya derajat. Ditinggikan kedudukannya di mata Allah. Derajatnya juga ditinggikan, dimuliakan. Mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Taubah ayat ke-20. Quran surah Taubah ayat 20. Siapa yang bisa? At-Taubah 20. Awalnya alladzina amanu wa hajaru itu ayatnya ya. Masyaallah, barakallahu fiik. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Itu firman Allah tentang mereka, tentang kaum muhajirin. Apa artinya? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah, wa jahadu, dan berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah. Mereka itu lebih a'zam, lebih agung, lebih tinggi, lebih mulia derajat mereka indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan, jadi mendapatkan juara. Kalau faiz itu biasa artinya juga juara ya. Dalam bahasa Arab faiz artinya juara. Jadi siapa orang yang juara dalam kehidupan mereka? Nah, ayat ini yang menjelaskan hakikat juara, atau seorang juara yang hakiki, seorang pemenang yang hakiki dalam kehidupannya, bukanlah orang yang mendapatkan nilai sekolah yang paling bagus. Itu juara juga, tapi juara dunia ya. Atau orang yang nomor 1 ketika lomba lari, atau orang yang paling banyak hartanya. Itu juara, tapi juara kecil, bahkan mungkin juara kecil sekali. Tapi ada juara yang paling besar, juara yang paling agung, juara yang hakiki. Itu ini. Mereka itulah orang-orang yang menjadi juara sebagai pemenang ranking 1 ya. Apa syaratnya? Allah mengatakan alladzina amanu, pertama syaratnya adalah beriman, iman kepada Allah, wa hajaru, dan berhijrah. Nah, ini yang disebut oleh ayat ini, yaitu orang-orang yang berhijrah, kaum muhajirin ya. Secara khusus kaum muhajirin di sini adalah yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang
yang paling pertama mendapatkan ayat ini, atau yang paling pertama yang dimaksudkan oleh ayat ini, yang mereka berhijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah mereka berhijrah, mereka wajahadu, mereka berjihad dengan harta dan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum muhajirin inilah orang-orang yang seterusnya dalam sejarah Islam menjadi panglima-panglimanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Panglima pertamanya Nabi siapa dalam perang Badar? Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib. Walaupun beliau nanti kemudian di perang Uhud gugur, tapi panglima pertama dalam sejarah Islam Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan dialah yang dipercayai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk sebelum peperangan itu terjadi perang tanding satu lawan satu bersama pasukan atau tentara dari kaum Quraisy, dan mereka menang semuanya. Hamzah bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ini orang yang pertama dalam sejarah Islam melakukan perang tanding satu lawan satu. Jadi sebelum perang Badar itu berkecamuk, masing-masing pasukan mengutus 3 orang dari tentaranya untuk adu pedang. Perang tanding pakai pedang. Adu kemahiran menggunakan pedang. Saling menebas pakai pedang. Berani kita sama-sama bawa pedang satu lawan satu. Situ sudah. Dan mereka menang semua tiga-tiganya. Jadi tiga orang tentaranya kaum musyrikin mati semua, dan tentaranya kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Jadi mereka berjihad dengan hartanya, dengan harta dan anfus, harta dan jiwa. Jadi kaum muhajirin hartanya sudah lebih dulu dikorbankan, ya. Harta mereka lebih dulu dikorbankan, ditinggal di Mekah, diambil oleh orang musyrik, dirampas, ya. Seperti kisahnya Suhaib Ar-Rumi, dirampas harta bendanya, ya. Dan sebagian besar kaum muslimin, karena mereka berhijrah hanya membawa apa yang bisa dibawa untuk meringankan beban di perjalanan. Karena perjalanan hijrah itu bukan perjalanan pergi rihlah biasa, pergi santai, bukan pergi tamasya, ya. Tapi perjalanan yang yang diintai oleh orang-orang Quraisy. Ada yang dicederai, ada yang ditangkap, dan seterusnya. Jadi mereka pergi dengan cara yang seringan mungkin, ya. Dan salah satu cara untuk meringankan beban adalah tidak membawa harta yang banyak, cukup membawa kendaraan dan beberapa potong roti,
atau bekal air minum. Nah itu saja yang mereka bawa. Perjalanan dari Mekah ke Madinah selama berapa? 15 hari, setengah bulan atau 1 bulan, tergantung cuaca, kondisi kendaraan dan amannya perjalanan. Jadi mereka berjalan kadang melihat, menengok ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Jangan-jangan ada yang buntuti, jangan-jangan ada yang intai dan seterusnya. Jadi perjalanannya berbahaya. Bisa jadi mereka kena panah dari arah yang tidak terduga, kena tombak atau segalanya. Jadi harta mereka sudah lepaskan itu di Mekah, ditinggal, tidak usah dibawa. Nah itu di amwali. Nanti di Madinah mereka mulai hidup dari nol, seperti yang kita sudah sering katakan. Dari nol lagi mereka berusaha mendapatkan nafkah. Makanya banyak yang tinggal di dalam masjid Nabi, disebut dengan ahlus suffah. Tinggal di masjid karena belum punya tempat tinggal, atau menumpang di rumahnya kaum Ansor. Termasuk Nabi SAW menumpang di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Barakallah. Menumpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari yang kebetulan rumahnya dua lantai, dan Nabi tinggal di bawah. Di atas lantainya, di lantai yang kedua, Abu Ayyub tinggal bersama keluarganya. Sampai-sampai mereka kalau berjalan di atas, mereka jalan dengan cara menjinjit supaya tidak mengganggu Nabi yang ada di bawah. Dan Abu Ayyub menawarkan, ya Rasulullah di atas saja. Ya, kita merasa tidak enak sekali berada di atasnya Nabi. Ya, kita merasa bersalah. Ya, Nabi orang mulia tapi tinggal di bawah. Sementara kita ini orang yang baru masuk Islam tinggal di atas. Bilang tidak enak ya Rasulullah saja di atas. Ya. Tapi Rasulullah bilang jangan, kamu saja di atas. Kenapa? Karena saya ini banyak tamu. Kalau saya di atas itu akan mengganggu kamu nanti. Jadi Abu Ayyub mengalah karena dia tahu juga Nabi itu sallallahu alaihi wasallam banyak orang yang mau bertemu dengan beliau. Apalagi kaum Ansor sangat rindu ingin melihat bagaimanakah wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya, kecuali orang yang ikut bai'atul ridwan itu. Yang lain belum pernah ketemu dengan Nabi. Jadi mereka rindu, maka mereka mengunjungi Nabi setiap saat. Maka Nabi mengatakan saya di bawah saja, karena pasti banyak orang yang berkunjung. Kalau saya di atas nanti pertama mengganggu kamu, kemudian yang kedua menyulitkan orang yang datang berkunjung. Mereka harus naik ke atas dan kamu harus terganggu di bawah. Jadi saya saja di bawah. Jadi Nabi tinggal di bawah selama beberapa waktu. Kemudian setelah para sahabat mendirikan Masjid Nabawi atas perintah Rasulullah SAW, maka para sahabat pun membuatkan beberapa petak rumah, petak-petak. Jadi menurut ahli sejarah lebarnya itu kurang lebih 8 kali 5 meter. 8 kali 5 meter. Istri Nabi yang ketika itu baru Saudah dan Aisyah, ya, karena belum menikah dengan istri-istri yang lain. Maka dibuatkanlah 2 petak. Ya, pertama untuk Aisyah dan kemudian untuk Sayyidah Saudah radhiyallahu taala. Lebarnya masing-masing 8 kali 5 meter. Itu pun sudah dengan teras. Cuma rumah kotak, atapnya pakai seperti biasa orang Arab, pakai daun kurma. Ya. Dan disitulah Rasulullah SAW tinggal bersama
nanti setelah menikah untuk ketiga kali dengan Hafsah dibuatkan lagi petak yang sama, ya di samping itu. Jadi beberapa petak itu istri Nabi sampai istri beliau yang terakhir dibuatkan petak di situ. Jumlahnya 9 petak, 8 kali 5 meter. Para ahli sejarah mengatakan 8 kali 5 itu 5 kali 5 dia punya kamar di dalam, 3 kali 5 itu teras rumah tempat beliau menerima tamu dan lain sebagainya. Itulah keadaan Nabi kita SAW. Hidup sederhana. Rumahnya terbuat dari susunan batu bata. Batu bata terbuat dari tanah liat, disusun begitu saja. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Nah, itulah Nabi kita dan para sahabat juga demikian. Jadi mereka yang di Mekah itu ada yang punya harta yang ditinggalkan, sampai di Madinah tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat menumpang, maka mereka tinggal di masjid. Tinggal di masjid sambil mencari hidup, sambil belajar kepada Rasulullah SAW. Siang hari mereka mencari nafkah. Ada yang berdagang, ada yang mulai berdagang dari nol, seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya. Ada yang mulai belajar bertani, menanam, berkebun, seperti Umar bin Khattab, belajar berkebun, sehingga beliau punya kebun kurma, jaraknya cukup jauh dari masjid Nabi dan sebagainya. Nah, kisah-kisahnya ada semua. Jadi setelah mereka bekerja, mencari nafkah, kembali lagi kepada Nabi, belajar lagi, ikut lagi taklimnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu wa anfusihim, dalam kondisi yang belum mapan sekali, tahun kedua Hijriah, mereka diajak oleh Nabi SAW untuk mengikuti perang Badar. Jadi kondisi belum terlalu mapan, baru 1 tahun setengah. Ya, kalau perang Badar kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan bulan ke-9 Hijriah. Ya, hijrah dari bulan Hijrah itu bulan ke-9 bulan Ramadan. Jadi ada orang yang baru datang beberapa bulan di Madinah, langsung ikut. Dan mereka kan hijrahnya tidak sama-sama. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Jadi sejak bulan Muharram tahun pertama hijrah atau setelah kembalinya jamaah haji tahun ke-13 kenabian itu, yang mulai pergi satu-satu hijrah ke Madinah. Jadi sejak bulan Muharram lah. Ya, jadi kalau sejak bulan Muharram tahun pertama hijrah, kemudian nanti ajakan atau seruan perang Badar tahun kedua bulan ke-9, ya berarti baru 1 tahun 9 bulan. Ya. Baru 1 tahun 9 bulan mereka hidup di Madinah. Nah, kalau ukuran kita sebagai manusia biasa, ya, 1 tahun 9 bulan itu kalau kita berusaha belum kelihatan dia punya untung, ya. Atau bisa kita katakan belum mapan secara ekonomi, belum mapan. Tapi mereka ketika diajak oleh Nabi SAW, mereka berjihad, pergi, ya, dan bahkan jiwanya dibawa. Makanya perang Badar itu dalam kondisi yang sangat minim, ya, jumlah pasukan sedikit, kemudian bekal sedikit, ya, persenjataan juga tidak lengkap, karena memang kondisi belum mapan sekali. Tetapi apa yang membuat mereka siap? Nah, itu awal ayat, alladzina amanu, iman. Nah, iman ini faktor yang penting. Iman itulah yang membuat mereka bisa berhijrah. Kalau mereka mengatakan kalau kita mampu berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam kondisi tidak punya apa-apa dan dalam kondisi intayan orang-orang musyrikin,
maka kita juga pasti bisa berjuang di jalan Allah dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu faktor yang sangat krusial, yang sangat penting sekali. Makanya Allah selalu menyebutkan kata iman itu di awal. Ya, dalam berbagai macam ayat tentang perjuangan, tentang hijrah, selalu diawali oleh Allah dengan kata iman. Karena itu dia punya fondasi. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin mereka berhijrah. Atau kalau imannya tidak kuat, ya, seperti nanti kita sebutkan ada beberapa peristiwa di bawah. Kalau imannya tidak kuat, masih goyah, itu juga tidak bisa. Makanya mereka dipuji oleh Allah pertama dengan keimanan yang sangat kuat, sehingga mereka mampu berhijrah, meninggalkan hidup mereka di Mekah, meninggalkan kampung halaman, keluarga dan harta benda. Ya. Maka kemudian mereka berjihad dengan Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang menjadi balasan bagi mereka? Allah mengatakan afdhalu darajah. Jadi pantas mereka mendapatkan afdhalu darajah, mendapatkan kedudukan yang paling agung. A'zam itu bentuk isim tafdhil dari azim. Azim itu agung, a'zam itu paling agung, paling tinggi. Jadi mereka a'zamu darajah, derajatnya mereka itu paling tinggi. Nah, ini sekaligus Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan kepada kaum mukminin dan kaum muslimin di mana kedudukannya para sahabat di sisi Allah. Kedudukan para sahabat di sisi Allah, terutama orang-orang muhajirin, itu kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan yang paling tinggi. Nah, ini kata Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang datang kemudian tidak pantas menghina para sahabat, tidak pantas mencela para sahabat. Kenapa? Karena mereka orang yang kedudukannya paling tinggi di sisi Allah. Baru datang orang yang setelahnya, siapa mereka? Ya. Mereka belum diberikan rekomendasi oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Lalu mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar bin Khattab, mencela Aisyah, mencela Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, mencela Utsman bin Affan. Ya, siapa mereka? Orang yang belum jelas kedudukannya di sisi Allah, kemudian berani mencela orang-orang yang sudah jelas kedudukannya di sisi. Nah, ini ayat yang harus kita perhatikan, betapa tingginya kedudukan para sahabat Nabi. Ya. Makanya Rasulullah SAW sendiri bersabda, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela, jangan kalian menghina sahabat-sahabat. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi Nabi itu dengan para sahabat. Dan para sahabat yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah, orang-orang yang ikut berjuang bersama Nabi SAW, ikut berhijrah bersama Nabi SAW. Itu orang-orang yang kedudukannya paling tinggi. A'zamu darajatan indallah. Walaupun di sisi manusia mungkin mereka ya orang biasa saja. Orang-orang biasa di sisi manusia kelihatannya biasa. Karena di situ kan ada Bilal bin Rabah, ya kan? Ada Ammar bin Yasir, ada siapa lagi? Ada Suhaib Ar-Rumi, ya. Yang di kalangan orang-orang Arab ketika itu ya, orang-orang biasa, yang tidak punya kedudukan apa-apa, bahkan mantan budak. Ya, Bilal bin Rabah mantan budak, Ammar bin Yasir mantan budak. Ya. Suhaib Ar-Rumi orang pendatang, perantau, ya, yang tidak punya apa-apa di Mekah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini di sisi manusia, di mata manusia. Tapi Allah mengatakan berbeda kalau di mata Allah.
Kalau di mata Allah mereka itulah orang yang paling tinggi kedudukannya. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki atau orang yang juara secara hakiki. Nah, ini secara khusus. Dan ayat ini jemaah sekalian berlaku umum. Artinya orang yang mengikuti jejak mereka, orang yang mampu mengikuti jejak mereka. Jejak mereka apa? Pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, teguh. Bukan keimanan yang cepat tergoda, cepat diragu, dibujuk, langsung tumbang, tidak. Tapi iman yang kuat. Dan iman yang kuat ini harus diuji. Harus diuji. Dan ujian Allah itu berbagai macam bentuk. Ada ujian kenikmatan, ada ujian kesusahan, ada ujian musibah, ada ujian berlimpahnya harta benda dan seterusnya. Itu ujian manusia. Jadi kalau kita di negeri kita diuji dengan ketentraman, kedamaian, ada saudara kita di belahan dunia yang lain diuji dengan musibah, ya. Diuji dengan penjajahan. Jadi pada hakikatnya kita sama-sama diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ujian iman, supaya kelihatan mana orang yang beriman dengan betul-betul iman, mana orang yang beriman cuma sekadar di mulut saja. Ini jemaah sekalian oleh kami Allah. Yang ketiga, yang keempat dan yang terakhir yang disebutkan, tabsyiruhum bil jannati wal khuludi fiha. Kabar gembira mereka mendapatkan surga dan kekal di dalamnya. Kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla, mereka akan mendapatkan surganya Allah dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Ayatnya, ayat yang tadi, ya, At-Taubah 20 ditambah 21 dan 22. Ya. Allah mengatakan, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Jadi ditambah ayat yang tadi At-Taubah 20 ditambah dengan 21 dan 22. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Mereka diberikan kabar gembira oleh Rabb-nya dengan kabar mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, wa ridwan, dan mendapatkan ridha, wa jannat, dan mendapatkan surga-surga. Lahum fiha na'imun muqim. Bagi mereka di dalam surga itu mendapatkan kenikmatan, nikmat, na'imun muqim, kenikmatan yang tidak akan pernah pergi. Muqim, na'im, muqim. Muqim itu artinya apa? Tinggal, tidak pergi-pergi. Jadi kenikmatan yang mereka terima adalah kenikmatan yang terus-menerus akan mereka rasakan, tidak akan pernah berkurang kenikmatan. Na'imun muqim, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha 'indahu ajrun 'azim. Sungguhnya Allah di sisinya lah pahala yang sangat besar, pahala yang sangat agung. Nah, ini jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah mengatakan ada 3 kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Orang beriman, berhijrah, dan berjihad fisabilillah, ya, dengan harta dan jiwa. Allah memberikan kabar gembira. Pertama, mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin. Ini kabar gembira yang pertama, rahmat Allah. Rahmat itu apa sih rahmat? Rahmat itu dari kata rahman dan rahim.
Atau Rahman dan Rahim berasal dari kata rahmat. Rahmat bahasa kita Indonesia rahmat juga. Tidak ada terjemahannya rahmat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Ya rahmat terjemahannya rahmat. Karena bukan cuma sekedar kesenangan. Rahmat itu bukan sekedar kesenangan, bukan sekedar nikmat, tapi rahmat. Ya. Rahmat, ketentraman, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, kelapangan hati, ketulusan jiwa, itu semuanya rahmat namanya. Jadi rahmat itu artinya sangat luas. Artinya sangat luas. Anugerah, ya. Anugerah dari Allah Azza wa Jalla, rahmat dari Allah. Kasih sayang Allah, cintanya Allah, itu rahmat semuanya. Ya. Jadi janji yang pertama, orang yang kaum muhajirin itu mereka mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Makanya hidup mereka hidup yang tentram, hidup yang tenang, bahagia. Walaupun dari sisi jumlah harta nominal mungkin sedikit, tapi ketenangannya Masya Allah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir. Semua mereka gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti Umar bin Khattab contohnya disebutkan dalam sejarah. Ketika beliau jadi khalifah, pengganti khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau khalifah, dan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Palestina itu diserahkan oleh penduduknya, pengawasannya kepada Umar bin Khattab. Jadi Palestina itu didapatkan oleh kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab tidak pernah pergi jauh selain ke Palestina. Jadi tempat terjauh yang beliau kunjungi itu Palestina, Al-Aqsa. Di situ beliau diserahi kunci Masjidil Aqsa oleh penguasa sebelumnya, dan beliau membersihkan Masjidil Aqsa dengan tangannya sendiri. Makanya Palestina dan Umar bin Khattab itu sangat erat kaitannya. Ya. Makanya sekali dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, terus berdoa supaya Palestina kembali kemudian pemeliharaan kaum muslimin. Karena di bawah kaum muslimin lah Palestina itu menjadi aman. Ya. Ketika kaum muslimin yang memelihara, menjaga Palestina, semua orang boleh hidup dengan tenang, ya, tanpa ada gangguan. Tapi ketika selain kaum muslimin, pasti ada kekacauan, kezaliman, merajalela dan sebagainya. Dan itu sudah menjadi fakta sejarah, ya, yang tidak bisa dibantah. Karena Palestina adalah negeri orang-orang yang beriman, negeri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyuruh masuk ke Palestina itu orang-orang beriman. Dan sejarah Palestina memang sejarah yang sangat panjang. Baik. Apa yang terjadi pada Umar bin Khattab? Kita sebutkan bagaimana bentuk rahmat Allah kepada beliau, kasih sayang Allah kepada beliau. Ya, beliau tidak khawatir dimanapun beliau tidur. Beliau tidur terkadang di bawah pohon kurma, beralaskan daun kurma dan pelepah kurma. Padahal beliau adalah pemimpin. Kalau sekarang namanya presiden. Umar bin Khattab itu presiden ketika itu. Tapi beliau tidak
memiliki pengawal. Tidak ada pasukan elitnya, sehingga utusan Raja Persia melihat keadaannya Umar itu, dia mengatakan, ya Umar, adilta fa aminta fanim. Hai Umar, kamu telah berbuat adil, maka kamu aman dan kamu bisa tidur di mana saja. Jadi utusan Raja Persia itu membandingkan keadaannya Umar bin Khattab dan keadaan rajanya. Kalau Raja Persia itu tinggal di dalam istana, ya, yang istana itu dikelilingi oleh benteng yang berlapis-lapis. Kemudian setiap pintu benteng itu ada penjaga 24 jam bergantian pakai sip-sipan, ya. Kemudian istananya juga banyak pasukan. Ada pasukan elit, ada pengawal pribadi, ada semua-semuanya. Bahkan pintu kamarnya juga dijaga oleh pengawal. Dan ketika dia melihat Umar itu namanya sudah sampai di Persia, sampai di Romawi, sudah terkenal sebagai salah satu kekuatan dunia pada saat itu. Tapi ternyata dia rumahnya sederhana sekali. Kota Madinah tidak ada benteng, jadi orang boleh masuk, siapa saja yang boleh masuk, dari mana-mana boleh masuk. Benteng yang tidak ada, pengawal pribadinya tidak ada, pasukannya tidak kelihatan. Mana jadi pasukan? Siapa pasukannya kaum muslimin? Kalau ada perang, siapa yang mau ikut perang? Prajuritnya kaum muslimin itu, yang sehari-hari berdagang di pasar dan sebagainya. Nah, kalau ada panggilan perang, semua ikut. Jadi tidak ada tentara khusus, pasukan khusus, belum ada, ketika itu belum ada. Jadi semua kaum muslim itulah yang jadi pasukan. Yang penting dia sudah balik, ya, seperti kisahnya siapa? Ibnu Abbas. Yang penting sudah balik, diterima sebagai pasukan. Jadi semuanya mereka adalah pasukan. Kenapa? Karena dia tentram. Dia tidak khawatir kepada ancaman siapapun, ya, sehingga dia aman. Makanya dia dikatakan oleh pengawal utusan Raja Persia itu, adilta fa aminta fanimta, ya. Dan itu semua berasal dari syariat Islam, berasal dari keimanan Umar bin Khattab kepada Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Kemudian yang kedua, waridwan, ya. Birahmati minhu waridwan. Janji yang kedua adalah mereka mendapatkan ridha. Nah, ridha ini derajatnya paling tinggi. Jadi setelah rahmat diberikan ridha, setelah kasih sayang diberikan ridha. Ridha itu ya, ridha bahasa kita juga ridha. Ridha itu pemberian Allah di atas rahmat, di atas kasih sayang, diberikan ridha oleh mereka, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, direstui, diridhoi. Makanya kita menyebut para sahabat dengan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, ya. Radhiyallahu anhuma kalau mereka berdua. Dari mana? Dari ayat ini. Mereka yang disebutkan oleh Allah akan diberikan ridwan. Ridwan itu dari kata ridho, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian janji yang ketiga, mereka akan mendapatkan jannah, ya, surga. Dan di surga itu mereka mendapatkan na'imun muqim, ya, nikmat yang akan terus menerus,
tidak akan pernah berkurang dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini janji Allah Azza wa Jalla yang disampaikan di dalam Al-Quran kepada orang-orang muhajirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini salah satu ayat yang memuji kaum muhajirin, yang telah mengikuti Nabi dalam berhijrah dengan berbagai macam resiko. Resikonya sangat berat, kehilangan harta sudah jelas, kehilangan nyawa juga, ya 50-50, 50-50. Ada yang selamat, ada yang tidak. Dan Nabi pun ketika berhijrah, ya saking beratnya hijrah beliau harus menempuh perjalanan yang sangat lama, melalui jalan yang sangat jauh, berputar, berbelok, naik turun gunung, ya. Naik turun gunung, kemudian apa? Mengarungi padang pasir yang sangat panas. Itulah perjuangan Nabi SAW ketika berhijrah, dan perjuangan para sahabat juga tidak kalah beratnya. Sampai-sampai Abu Salamah, ya, dipisahkan dengan istrinya, dipisahkan dengan bayinya, bahkan bayinya Salamah bin Abi Salamah itu sampai terkilir tangannya karena diperebutkan. Jadi bayi-bayi sudah sudah menanggung resiko hijrah. Bayi-bayi kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin itu sudah menanggung resiko hijrah yang begitu berat. Ada yang menjadi korban, ada yang korban fisik, bahkan ada yang korban nyawa. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, inilah jamaah sekalian, anak-anakku yang saya cintai, contoh-contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mendampingi perjuangan Rasulullah SAW. Dan sekarang agama ini ada di tangan kita, ya. Agama ini ada di atas pundak kita, maka kitalah yang bertanggung jawab di zaman ini terhadap kelangsungan agama. Semoga kita bisa mencontoh dan meneladani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka mendapatkan tanggung jawab untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita diberikan keteguhan oleh Allah Azza wa Jalla bisa menjaga agama ini dengan harta dan jiwa kita. Semoga kita bisa berkorban dengan ikhlas untuk keberlangsungan agama yang kita cintai. InsyaAllah kita lanjutkan dengan poin yang terakhir nanti, yaitu al-wa'id lil mutakhallifin 'anil hijrah. Ya. Ancaman bagi orang yang tidak mau berhijrah. Dan kita akan sebutkan beberapa kisah nanti dan ayat Allah Azza wa Jalla yang difirmankan di dalam Al-Quran tentang kerugian-kerugian orang yang tidak mau mengikuti Nabi SAW dalam berhijrah. Demikian saja pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga banyak manfaatnya untuk kita, ya, terutama kita sebagai generasi penerus, ya, bisa melihat dengan jelas bagaimana generasi pendahulu